Hai guys, apa kabar? Kembali ketemu dengan aku di Ichinime. Di video kali ini aku mau lanjut bahas anime Keiko Sareta Ankoku Heishi Sanju Dai no Slow na Second Life 2023 episode kelimanya. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, seperti biasa, udah aku selipin di kolom deskripsi ya guys. Nggak usah berlama-lama, langsung posisikan diri kalian dengan nyaman, ringankan jari kalian, arahkan untuk tekan like, subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau sudah, langsung kita gaskan. Daryl yang mendapatkan misi untuk pergi ke tempat pandai besi di kota Campbell, ternyata dia malah ketemu dengan Fitbitan. Seperti sebelum-sebelumnya, Fitbitan selalu merendahkan Daryl dan menganggap sepele Daryl. Walaupun Daryl datang atas perintah Best Friend, dengan sombongnya, Fitbitan menyuruh Daryl pergi dan melarangnya untuk menemui para pandai besi dengan alasan kalau peringkat D seperti Daryl tidak perlu mempertanyakan peraturan dari peringkat B, tidak mau membuat masalah. Daryl pulang ke desa menemui kepala desa dan menceritakan semuanya. Tapi menurut kepala desa, mereka melakukan hal itu karena desa Lok menghasilkan keuntungan besar dari tambang mitril, sedangkan penduduk dari kota Campbell hanya bertugas berpatroli. Jadi mereka tidak suka karena telah kehilangan hak menambang. Mendengar hal itu, Daryl merasa bersalah karena secara tidak langsung dia penyebab warga kota Campbell kehilangan pekerjaannya. Tiba-tiba, datang Marika yang mengatakan kalau dia digoda sama seorang kakek tua. Mereka pun kemudian datang menghampiri kakek tua itu. Si kakek tua yang melihat pedang milik Daryl berkata kalau Daryl payah karena memiliki pedang tumpul. Si kakek tua melihat pedang Daryl yang terus terguncang pertanda kalau pedangnya terlalu banyak diasah. Mendengar ucapan si kakek tua, Marika marah dan berkata kalau Daryl itu hebat walaupun pedangnya tumpul, karena Daryl berhasil mengalahkan ular yang sangat besar sendirian. Mendengar ucapan Marika, si kakek langsung memegang tangan Daryl untuk mengetahui tipe aura dan kualitasnya. Dan si kakek tua pun terkejut ternyata Daryl menguasai semua keempat tipe di tingkat maksimal. Menyadari hal itu, si kakek tua langsung memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Mithril Blacksmith yang bernama Smith. Bahkan dia membawa muridnya dengan barang bawaan yang sangat banyak. Dia berniat akan menempa Mithril di desa. Daryl dan yang lain masih merasa asing dan curiga dengan si kakek tua itu. Tapi Tuan Smith ini memberikan surat kalau dia diutus langsung oleh Guild Pusat untuk datang ke desa Lok dan meminta Daryl untuk mengantarkan dirinya ke tempat pandai besi. Tapi Daryl tidak bisa mengantarkan Tuan Smith karena tempat itu sedang dikuasai oleh petualang dari kota Campbell. Tapi Tuan Smith tidak pantang menyerah. Dia berkata kalau akan menunjukkan kemampuannya saat bernegosiasi dan ternyata cara negosiasinya dengan cara yang luar biasa sampai-sampai Fitbitan terpaksa mengizinkannya untuk masuk ke tempat pandai besi. Tuan Smith kemudian memperlihatkan keahliannya saat mengolah mithril menjadi senjata. Setelah selesai, Tuan Smith meminta Daryl untuk mencobanya dan berkata kalau senjata yang terbuat dari mithril memiliki daya hancur yang berbeda. Dan benar saja, dengan sekali tebas, Daryl berhasil menumbangkan sebuah pohon besar. Aksi Daryl ternyata dilihat oleh Fitbitan dan dia meminta Tuan Smith untuk membuatkan senjata untuk dirinya. Tapi Tuan Smith menolak permintaan Fitbitan yang sombong. Setelah selesai mencoba pedang itu, Tuan Smith meminta kembali pedangnya karena menganggap pedang itu tidak cocok untuk Daryl. Tuan Smith memberitahu ke Daryl kalau dia bermimpi suatu hari nanti dia ingin menggunakan mithril untuk membuat senjata yang belum pernah dimiliki siapapun. Lalu Tuan Smith datang ke desa dan menemukan apa yang ingin dia buat, dan kemudian dia meminta Daryl untuk bekerja sama dengan dirinya. Untuk melakukan hal itu, mereka membutuhkan mithril dan juga tempat untuk membuatnya. Ternyata, Tuan Smith telah mencuri beberapa mithril saat di pandai besi. Bahkan Tuan Smith telah menyiapkan tempat untuk membuat senjata impiannya itu. Tuan Smith membuat tungku etanol yang menggunakan alat sihir. Tapi benda itu tidak akan bisa bekerja tanpa dialiri kekuatan sihir. Untuk mewujudkan mimpi dari Tuan Smith, Daryl kemudian meminta bantuan Rizet. Menyadari impiannya akan segera tercapai dan merasa kalau Daryl memiliki aura yang spesial, Tuan Smith memutuskan akan membuatkan senjata yang belum pernah ada sebelumnya yang akan dia ciptakan hanya untuk satu orang.
sebuah senjata terkuat yang bisa menghidupkan 4 tipe aura yang khusus dia tempa untuk Daryl, dan mereka pun mulai membuat senjata itu. Saat Daryl di luar, dia bertemu dengan Fitbitan yang mencoba memprovokasi Daryl dan mengajaknya bekerja sama menguasai tambang Mithril, tapi Daryl menolak ajakan Fitbitan. Mendengar hal itu, Fitbitan kemudian mengajak Daryl untuk duel 1 lawan 1 di alun-alun desa. Daryl kemudian menceritakan tentang ajakan duel Fitbitan ke yang lainnya. Ayah Marika memberitahu kalau saat berduel, jika salah satu berhasil menghabisi lawan, hal itu tidak bisa dianggap melakukan kejahatan. Bahkan ada juga orang yang menantang hanya untuk balas dendam. Jika Daryl tidak datang, maka akan dianggap kalah dan tambang akan jatuh ke tangan Fitbitan. Mendengar hal itu, Tuan Smith memutuskan akan mengajarkan Daryl cara bertarung menggunakan senjata Mithril. Hari duel pun tiba, di mana Fitbitan mulai memamerkan senjata barunya yang terbuat dari Mithril dan mentertawakan senjata milik Daryl yang hanya berupa pisau kecil. Duel pun kemudian dimulai. Tanpa diduga, senjata Daryl yang dianggap lemah bisa menghancurkan senjata Fitbitan. Pedang Daryl luar biasa karena Tuan Smith membuat pedang Daryl bukan hanya sekedar senjata Mithril biasa. Dengan aura yang dimiliki Daryl, senjata itu bisa berubah-ubah bentuk. Fitbitan yang harusnya sudah kalah karena senjatanya telah hancur, dia mengeluarkan pedang besar Mithril untuk melawan Daryl. Dia begitu marah dengan Daryl karena merasa pekerjaannya telah direbut sama Daryl. Tidak ada pilihan lain, Daryl yang merubah pedangnya, dan sekali lagi, Daryl berhasil menghancurkan pedang besar milik Fitbitan yang membuatnya berhasil memenangkan duel. Setelah duel berakhir, Besfred datang menemui Daryl untuk meminta maaf atas tingkah laku Fitbitan dan para petualang dari kota Campbell, dan akan menghukum para petualang dari kota itu dengan hukuman yang berat. Tapi Daryl hanya memberi hukuman pada para petualang kota Campbell itu, agar mau membantu perbaikan rumah yang rusak karena duel. Daryl menganggap kalau mereka melakukan semua hal itu karena berpikir benar demi kampung halaman dan teman-teman mereka. Jadi menurut Daryl, kalau kedua belah pihak sama-sama salah, mereka pun mengerti. Besfred berterima kasih karena kebaikan Daryl. Dia tidak ingin kehilangan kepercayaan dari Daryl karena masalah itu. Melihat keberhasilan Daryl saat membujuk para Knockers, dan kedatangannya ke desa Locke untuk menemukan Daryl dan mengajak Daryl bekerja di guild pusat, Daryl pun mulai bimbang dengan tawaran dari Besfred, tapi tiba-tiba, dia dikejutkan dengan kedatangan Marika yang ingin berbicara dengannya. Oke guys, sampai di sini dulu episode kelima dari anime Kaiko Sareta Ankoku Heishi Sanju Dai no Slow na Second Life. Buat kalian yang suka dengan anime kali ini, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Ayo guys, segera gaskan!